Bersikap bodoh, berpura-pura bodoh, atau emang bodoh? Gak. Di sini aku akan membahas kenapa bersikap bodoh itu penting. Aku dapat referensi dari salah satu teman kita dan dia bilang, coba bahas tentang pentingnya bersikap bodoh, sama hal positif dan negatifnya. Dan menurutku ini adalah hal yang bagus banget buat dibahas. Aku berterima kasih kepada dia yang udah ngasih referensi. Kalian pasti pernah mendengar ungkapan, diam punya banyak wawasan. Dan ada sangkutan dengan video yang ini. Nah, sekarang dengan berpura-pura tidak tahu, kita bisa mendapatkan lebih banyak wawasan dalam arti informasi atau keuntungan. Aku kasih gambaran. Pernah gak sih kalian berada di situasi yang mana kita ngumpul bareng teman-teman? Di perkumpulan tersebut, ada topik yang sedang dibahas. Di topik itu, ada yang cukup kita pahami, tapi kita memilih untuk diam dan berpura-pura bingung. Kenapa sih kita melakukan hal tersebut? Karena terkadang, dengan nggak langsung nunjukin semua kartu yang kita punya, kita bisa lebih banyak mengamati dan belajar dari situasi atau orang lain. Kayak main catur lah, dimana kita menunggu dan melihat sebelum menggerakkan pion yang kita punya. Kita nggak harus jadi yang paling vokal atau yang pertama angkat bicara. Terkadang, dengan menjadi pendengar yang lebih baik, kita bisa mengumpulkan informasi yang lebih berguna dan bersifat faktual. Gimana nih? Kalian pernah ada di situasi yang aku gambarkan tadi? Kalau iya, coba tulis di kolom komentar. Oke, sekarang kita akan bahas lebih mendalam tentang pentingnya bersikap bodoh. Disclaimer dulu, bodoh yang aku ucapkan di sini bukan karena merendahkan atau ngata-ngatain, tapi untuk menggambarkan dan menyampaikan pembahasan kita pada video ini. Seperti kata pepatah, orang bodoh akan tersinggung, dan orang cerdas akan subscribe. Merenung maksudnya. Udah siap? Let's go! Coba bayangin, sekarang kita lagi ngadain kerja kelompok. Ada tugas membuat logo untuk pelajaran desain grafis. Kebetulan, kita di tugas ini tahu banyak soal desain. Tapi, kita memilih untuk menjadi pendengar setia dulu. Kenapa coba? Karena dengan mendengarkan, kita bisa ngerti lebih dalam tentang pendapat dan rencana teman satu kelompok kita. Di situasi kayak gini, kita sedang memainkan peran sebagai penyelidik rahasia. Kita menyembunyikan pemahaman mendalam kita sambil mencermati setiap info dan reaksi yang muncul. Ini bukan berarti kita nggak mau berbagi pengetahuan ya, tapi lebih ke melihat kesempatan yang tepat untuk berkontribusi. Misalnya di kerja kelompok tadi, setelah mendengar semua pendapat, kita bisa memberikan saran atau solusi yang nggak terpikirkan oleh orang lain. Dengan begini, kita nggak cuma menunjukkan bahwa kita paham topiknya, tapi juga menunjukkan kebijaksanaan kita dalam memberikan kontribusi yang bermakna. Saat kita di situasi kayak tadi, ada bisikan di kepala kita yang ngomong, tenang dulu, dengerin apa kata mereka. Atau mungkin, sabar ya, jangan langsung nunjukin yang kita tahu, ada waktunya kok. Ini sebenarnya pikiran kita yang lagi membimbing kita untuk jadi strategis. Kita jadi kayak detektif yang sedang mengumpulkan bukti-bukti penting sebelum mengambil kesimpulan. Penting banget punya pikiran kayak gini, karena ini membantu kita untuk nggak terburu-buru bereaksi. Dengan mendengarkan dan mengamati dulu, kita bisa menangkap detail-detail yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Ini bisa jadi keuntungan besar buat kita. Plus, dengan cara ini, kita juga belajar untuk jadi lebih sabar dan bijaksana. Bukan cuma jadi reaktif, tapi lebih ke arah responsif yang berpikir panjang. Keren kan? Jadi, mulai sekarang, coba deh dengerin pikiran kita dan lihat bagaimana dia bisa membantu kita dalam berbagai situasi. Siapa tahu, kita jadi bisa mengambil keputusan atau bereaksi dengan cara yang lebih cerdas dan efektif. Sekarang mari kita bahas kenapa bersikap bodoh ini bisa jadi hal yang penting kita sebut berpura-pura bodoh. Pertama-tama, ini bukan tentang menyembunyikan kecerdasan kita, tapi lebih ke menunjukkan kecerdasan kita dalam cara yang berbeda. Ketika kita memilih untuk nggak menunjukin semua yang kita tahu, sebenarnya itu memberi diri kita kesempatan untuk mengamati situasi dengan lebih lengkap. Ini kayak kita sedang menarik diri sejenak untuk melihat pemandangan yang lebih luas. Bayangin deh, di situasi belajar bareng atau bahkan waktu ngobrol santai, dengan nggak langsung menyampaikan pendapat atau pengetahuan kita, itu akan memberikan kita waktu lebih untuk menangkap hal-hal yang mungkin terlewat. Kita bisa mengerti dinamika kelompok, siapa yang punya hidup bagus, dan siapa yang mungkin butuh bantuan lebih. Selain itu, dengan strategi ini,
kita jadi punya kesempatan untuk belajar dari orang lain. Mungkin aja ada sudut pandang baru yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Atau kita menemukan cara baru untuk menyampaikan ide kita yang lebih efektif. Intinya, dengan berpura-pura bodoh, kita bukan cuma mengumpulkan informasi dan belajar, tapi juga menyiapkan diri untuk memberikan kontribusi yang lebih berdampak. Kita jadi bisa menunjukkan pemahaman kita di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Jadi, meski terkesan seperti diam saja, sebenarnya kita sedang aktif mengobservasi dan belajar. Ini bukan cuma tentang mendapatkan keuntungan informasi, tapi juga tentang membangun cara berinteraksi yang lebih bijaksana. Setuju gak nih teman-teman? Bahwa kadang berpura-pura bodoh ini bisa jadi strategi yang penting untuk kita. Mari kita masuk ke dampak positif dan negatif yang ditimbulkan ketika kita berpura-pura bodoh. Kita akan mulai dari hal positifnya dulu. Karena biasanya setelah harapan pasti ada penyesalan. Maaf, menurut dari beberapa artikel dan pendapat orang-orang dewasa yang aku baca dan cermati, dengan berpura-pura bodoh, seseorang bisa menghindari konfrontasi atau pertentangan yang tidak perlu. Ini bisa membantu menjaga kedamaian dan hubungan yang harmonis dalam interaksi sosial. Dalam situasi di mana seseorang ingin mendorong partisipasi atau bantuan dari orang lain, terkadang berpura-pura bodoh dapat memancing respon positif, lebih daripada menunjukkan bahwa mereka sudah mengerti segalanya. Dalam konteks pembelajaran atau pengajaran, bisa membuka ruang bagi pertanyaan dan klarifikasi tanpa rasa malu. Ini memungkinkan orang untuk belajar tanpa rasa takut atau tekanan. Terkadang, menunjukkan pengetahuan atau keterampilan yang terlalu dini dapat menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman atau kurang dihargai. Kalau kita berpura-pura bodoh, seseorang bisa mengurangi resiko ini dan mengatur ekspresi yang lebih baik. Bahkan di lingkungan tim, dapat membuka ruang bagi ide-ide baru atau solusi yang dapat meningkatkan kolaborasi dan inovasi tim. Sekarang, kita masuk di dampak negatifnya. Sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi patut kita waspadai dan hindari. Dengan berpura-pura bodoh secara berlebihan, dapat membuat orang lain meragukan kemampuan kita. Ini dapat merugikan reputasi dan kredibilitas dalam jangka panjang. Seseorang mungkin menghindari tantangan atau kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ini dapat menghambat kemajuan pribadi profesional dan bisa saja mengurangi rasa percaya diri. Karena ini mungkin membuat kita merasa perlu menyembunyikan atau menyangkal pengetahuan dan keterampilan yang kita punya. Kadang dapat menyebabkan orang lain merendahkan atau memanfaatkan kita, menganggap kita tidak kompeten atau layak dihargai dengan serius. Bisa juga menghambat kemampuan untuk berkontribusi secara maksimal dalam tim atau dalam lingkungan di mana kolaborasi dan ide-ide baru dihargai. Terakhir, ini dapat menyulitkan komunikasi yang jujur dan terbuka dengan orang lain, karena mungkin mereka sulit untuk mengetahui apakah mereka benar-benar memahami atau hanya berpura-pura. Kesimpulannya, pentingnya bersikap bodoh, tapi aku akan garis bawahi di sini. Boleh bersikap bodoh, tapi pada situasi tertentu. Jangan sampai kita pura-pura bodoh di saat yang kurang tepat. Karena dengan berpura-pura bodoh, kita dapat melihat beberapa manfaat, seperti menghindari konflik sosial yang lebih damai. Namun, kegiatan ini juga berpotensi merugikan, terutama dengan menurunkan kredibilitas pribadi dan menghambat pertumbuhan serta kepercayaan diri kita. Selain itu, bisa mendorong perlakuan tidak adil atau membatasi kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif dalam lingkungan kerja atau sosial. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan strategi ini dengan bijak, mengingat dampak positif dan negatifnya untuk memastikan bahwa penggunaannya tidak merugikan diri sendiri atau orang lain secara tidak sengaja. Itu dia pembahasan singkat mengenai pentingnya bersikap bodoh. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian ngerasa ada bagian yang sulit diterima, kalian bisa memberikan kontribusi berupa kritik dan saran pada kolom komentar di bawah ini. Oh iya, di komentar ini kita tidak akan memandang mana yang salah dan mana yang benar, karena setiap pandangan orang-orang tuh berbeda-beda. Jadi, fun for answer and question ya teman-teman. Like kalau kalian suka, dan subscribe untuk mengikuti channel ini, karena aku akan membahas hal-hal yang menarik ke depannya seiring berjalannya waktu dan zaman ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.